Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani dengan NIM D1F11905. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan serangga, sistem reproduksi serangga, dan sistem saraf serangga. Yang pertama itu perkembangan serangga. Awalnya itu ukuran panjang serangga itu berkisar 0,25 sampai 3,330 mm dan bentang sayap 0,5 sampai 300 mm. Tubuh pada serangga dewasa terbagi atas satu rentetan ruas, yaitu metamer, dan ruas-ruas ini dikelompokkan atas 3 bagian utama atau tagmata. Yang kedua itu rasio pertumbuhan pada serangga. Pertumbuhan larva telah terlihat saat pada molting. Serangga memperbesar ruas permukaannya dengan menelan udara atau air. Ketiga, metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada suatu hewan secara bertahap, mulai dari larva sampai dengan bentuk dewasa. Secara lebih jelas, metamorfosis adalah proses perkembangan biologi suatu makhluk hidup. Selanjutnya, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase yang disebut pupa atau kepompong. Hewan yang mengalami proses metamorfosis dengan sempurna akan melalui beberapa tahapan, diantaranya yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Sedangkan selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis yang tidak sempurna atau disebut juga dengan hemitabola adalah metamorfosis yang tidak mengalami proses pupa dan larva. Selanjutnya, regenerasi pada serangga. Regenerasi ialah memperbaiki bagian tubuh yang rusak atau lepas kembali seperti semula. Kerusakan itu bervariasi, ada yang ringan seperti luka dan memar, ada yang sedang yang menyebabkan ujung sebagian tubuh terbuang, dan ada yang berat menyebabkan suatu bagian besar tubuh terbuang. Ada beberapa tipe regenerasi. Yang pertama itu regenerasi morfalaksis, yaitu suatu proses perbaikan yang melibatkan regenerasi bagian tubuh yang masih tersisa. Yang kedua, regenerasi epimorfosis, yaitu rekonstruksi bagian-bagian yang hilang melalui proliferasi dan diferensiasi jaringan dari permukaan luka. Selanjutnya, penentuan jenis kelamin pada serangga. Faktor yang dapat menentukan jenis kelamin dibedakan menjadi 2, yaitu faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik ditentukan oleh kromosom kelamin atau gonosom. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa faktor genetiklah yang menentukan jenis kelamin suatu makhluk hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem reproduksi serangga. Sistem reproduksi serangga pada sebagian besar serangga adalah biseksual. Sel telur yang dibebaskan oleh betina akan berkembang hanya setelah fungsi, dan sel spermatozoa yang dibebaskan jantan oleh fisiologi reproduksi berkaitan dengan pengaturan ini untuk pengamatan gamet jantan dan betina dengan mekanisme yang menyatukan mereka dan memisahkan reproduksi. Selanjutnya, alat reproduksi serangga jantan. Sistem reproduksi jantan terdiri atas sepasang testis yang terletak di ujung belakang abdomen. Setiap testis mengandung unit-unit fungsional di mana sperma dihasilkan. Sperma yang matang yang keluar dari testis melewati saluran pendek dan mengumpul di ruang penyimpanan. Selanjutnya, alat reproduksi serangga betina. Sistem reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium. Setiap ovarium terbagi menjadi unit-unit fungsional atau ovariol, di mana telur dihasilkan. Selanjutnya, telur dan proses fertilasi. Telur yang matang bentuknya beragam, mulai dari yang pipih
bulat atau oval seperti tong sampai bulat. Sebagian besar telur, bagian terbesar telur terisi oleh kuning telur. Selanjutnya proses pembuahan terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama pelepasan sejumlah spermatozoa dari spermateka atau kantung sperma pada serangga betina berfungsi untuk memproduksi bahan likat untuk menempelkan telur. Yang kedua, masuknya spermatozoa ke dalam telur melalui mikrofil. Mikrofil adalah saluran khusus untuk memasukkan sperma ke dalam sel telur. Yang ketiga, fungsi proneculei telur dan spermatozoa menjadi zigot. Selanjutnya saya menjelaskan paidogenesis. Serangga pradewasa memiliki alat kelamin yang telah matang dan dapat menghasilkan keturunan. Beberapa jenis Coleoptera memiliki perkembangan paidogenesis. Selanjutnya partenogenesis. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Peletakan telur dan ekolasi. Peletakan telur terjadi setelah telur matang dan terjadi ovulasi. Telur umumnya diletakkan di tempat-tempat yang sesuai dan untuk kehidupan keturunan. Telur dapat diletakkan dalam kelompok atau satu-satu tergantung spesiesnya. Selanjutnya, telur diletakkan secara beragam. Beberapa serangga menyatukan telurnya secara pasif, misalnya pada plasmida. Yang lain menempel telur pada substratnya satu-satu atau dalam kelompok. Selanjutnya, ekolasi. Ekolasi adalah proses penetasan atau keluar dari telur. Kadang-kadang diartikan sebagai munculnya imago dari pradewasa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem saraf, yaitu sistem saraf serangga. Yang pertama itu sistem saraf. Sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas untuk mengantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu impuls atau rangsangan. Yang kedua itu transmisi impuls saraf. Impuls saraf merupakan rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Mekanisme penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na tambah K+. Selanjutnya tali saraf dan galia. Berdasarkan sistem saraf galia, setiap segmen tubuh menikmati tingkat otonomi yang cukup besar. Mungkin masing-masing punya sendiri pernafasan, pusat pengendalian pergerakan yang sesuai spirakel. Selanjutnya, respon refleks. Refleks adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respon segera setelah adanya rangsangan pada serangga. Ini penghambatan refleks. Refleks penghambatan gerakan mereka melalui kontak stigmotaksis atau stereokinesis dalam keadaan imobilisasi atau akinesis yang seperti itu menyebabkan serangga ini mungkin memerlukan rangsangan yang kuat untuk membangkitkan mereka. Selanjutnya, orientasi. Diketahui tentang orientasi pada serangga. Serangga memiliki perilaku behavior yang beragam sehingga orientasinya juga berbeda. Namun utamanya matahari dan bulan yang berfungsi untuk titik referensi penting bagi banyak serangga. Selanjutnya, kinesis atau reaksi tak berdarah. Bentuk paling sederhana adalah ortokinesis. Oke, baiklah, itulah pemaparan saya tentang perkembangan serangga, sistem reproduksi serangga, dan sistem saraf serangga. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.